masuk ke rangkaian ulang tahun gereja dan saya akan menyampaikan apa maksud Tuhan bagi kita semua. Saya rasanya seperti tidak sabar menyampaikan maksud-maksud dan rencana Tuhan. Ada satu hal yang saya ingin state untuk kita semua tentang hal ini. Yohanes 13 ayat 35 tadi menyebutkan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saya tahu kita sebagai gereja itu bukan dikenal karena khotbahnya, bukan karena bang-bangnya, atau karena sound sistemnya keren, musiknya bagus. Saya mau kita dikenal karena kita saling mengasihi. Itu yang ada di dalam gereja kita. Dan ini bukan sekedar retorika, bukan hanya omong doang, tapi ini terdalam di dalam hidup kita. Ini itu sebabnya. Mulai dari hari ini kita bisa melihat dengan cara yang berbeda saudara kita satu dengan yang lain. Kita bisa melihat dengan cara yang berbeda anggota-anggota keluarga, kelompok kecil kita, dan orang-orang di sekeliling kita yang di sekitar kita. Terakhir saudara bisa lihat kiri kanan, semua saudara bisa melihat dengan cara yang berbeda. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudara, saya mau ini yang menjadi kesepakatan kita sama-sama, ini kita taruh dalam diri kita. Saya mau gereja kita dikenal bukan karena khotbahnya, bukan karena strateginya, bukan karena cara-caranya, bukan karena keuangannya, bukan karena bangunannya, bukan karena sistemnya, bukan karena itu semua. Saya mau dan kita semua mau gereja kita dikenal karena kasihnya, kasih yang real, bukan kasih yang hanya ada di omongan luar, bukan kasih yang kayak ngawang-ngawang, tapi kasih yang real kita miliki. Saya bacakan beberapa ayat. Yohanes 10, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Yohanes 4 ayat 20, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Halo saudara, saya ngajak untuk kita mulai mempraktekkan kasih yang sesungguhnya mulai dari hari ini. Saya mau kita sama-sama mau orang datang ke sini menemukan gereja. Menemukan gereja bukan sebagai bangunan, tetapi gereja sebagai keluarga, atau menemukan tempat di mana memang ada kasih yang sejati. Dan saya mau sampaikan, kalau memang kasih itu ada di tengah-tengah kita, malah mungkin pintu itu harus kita tutup. Karena apa? Karena orang-orang pasti akan berdesakan masuk kalau memang ada kasih yang sejati. Dan itulah yang saya mau ada di tengah-tengah kita. Dan saya ngajak untuk kita hari ini kita mengambil keputusan untuk kita masuk ke 4 level ini. Tujuan hidup kita yang kedua itu adalah untuk kita bersekutu, untuk mengasihi keluarga Tuhan. Ngajak untuk kita masuk level demi level, masuk menjadi bagian, belajar berbagi, mengambil bagian, dan mengasihi orang sampai seperti kasih memberikan nyawa. Ini tidak dipahami oleh orang dunia. Kasih ini tidak dipahami oleh orang dunia. Tetapi saya mengajak hal ini bisa kita pahami bersama-sama. Mari kita berdiri. Kita tundukkan kepala kita. Dan saya ajak saudara-saudara untuk mengambil komitmen untuk berdoa kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhan, saya mengambil keputusan hari ini untuk belajar mengasihi keluarga Tuhan. Saya mau menjadi bagian, saya mau belajar untuk berbagi, saya mau belajar untuk melakukan bagian saya, dan saya mau belajar untuk memberikan nyawa saya untuk mengasihi orang-orang percaya seperti keluarga saya. Saya mau belajar mempraktekkan kasih yang sejati di dalam hidup saya. Ambil keputusan seperti itu. Dan kau bisa melihat orang-orang, kau bisa melihat dengan matamu orang-orang di dalam kelompok kecilmu,
biasa Engkau bersama-sama, Engkau bangunlah kehidupan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami memutuskan pada hari ini untuk kami menghidupi firman Tuhan. Untuk kami bukan sekedar puas dengan apa yang kami dengar, tetapi kami belajar menghidupi firman Tuhan. Kami mau mempraktekkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau mempraktekkan kasih. Kami mau mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Kami mau mengasihi teman kelompok kecil kami. Kami mengasihi teman yang ada di samping kiri kanan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Kerjakanlah Tuhan. Ini menjadi doa hamba supaya gereja ini dikenal dengan kasih yang nyata Tuhan. Bahwa kami hidup saling mengasihi dengan sejati Tuhan. Bukan dengan basa-basi Tuhan. Terima kasih.